Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini diberi nikmat sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun awqatus salati khamsun. Fasal ini membahas tentang waktu-waktu salat itu ada 5. Jadi yang dimaksud waktu sholat ini adalah waktu sholat wajib begitu ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ada 3 jenis sholat dalam syariat. Pertama ada sholat fardu. Yang kedua ada sholat sunnah yang punya sebab. Yang ketiga sholat sunnah tidak punya sebab. Jadi ada sholat fardu. Dan ini sholat fardu ini tidak boleh dikerjakan kecuali di waktunya, begitu. Tidak boleh dikerjakan kecuali di waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu adalah kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya oleh Allah atas kewajiban kepada orang-orang muslim. Nah, ada sholat sunnah yang punya sebab. Sholat sunnah yang punya sebab itu waktunya itu dikerjakan ketika sebabnya terjadi. Seperti tahiyatul masjid, sebabnya kan masuk masjid. Jadi kalau sudah masuk masjid dapat tuh kesunahan. Berarti kalau belum masuk masjid belum ada sunnah tahiyatul masjid. Jadi perlu diperhatikan nih teman-teman nih, barangkali ada yang sholatnya di aula tertentu di kantornya, bukan masjid begitu, maka tidak ada kesunahan tahiyatul masjid karena sebab tahiyatul masjidnya nggak ada. Itu salat sunnah yang punya sebabnya masuk masjid, dan itu bukan masjid yang dia masuk gitu. Jadi definisi masjid secara sederhana adalah tanah atau tempat yang disiapkan untuk sholat dan diwakafkan. Sebagian ulama bilang nggak mesti diwakafin, yang penting disiapin buat sholat. Disiapin buat sholat itu memang tempat itu dikhususkan buat sholat. Jadi siang kita ke situ tempat sholat, sore kita ke situ tempat sholat juga, begitu. Ada mimbarnya, ada karpetnya, ada mic-nya, ada jadwal imamnya dan seterusnya, begitu. Tapi kalau satu waktu tempat itu Jumatan jadi tempat sholat, bebas lepas Jumat jadi parkiran dan berarti bukan masjid itu. Tapi orang boleh sholat di situ, nggak ada masalah. Cuman bukan masjid hukumnya. Kalau bagi saya masjid itu 2, dikhususkan untuk sholat dan diwakafkan, gitu. Karena kalau nggak diwakafin tuh kurang apa ya, kurang seru. Bukan kurang seru. Itu menjadi mulia karena kan hilang kepemilikan manusia. Makanya jadi mulia. Dan kalau di dalamnya masih ada intervensi manusia, ya nggak ada mulianya itu tanah, begitu. Jadi sholat yang punya sebab waktunya ketika sebabnya terjadi. Sholat gerhana, sebabnya gerhana. Ada sholat sebab yang Nabi Muhammad mencontohkan, karena sebab itu Nabi Muhammad sholat maksudnya. Nah, sholat yang ketiga adalah sholat yang tidak punya sebab. Sholat yang dikerjakan oleh manusia, oleh muslim sebagai bentuk ibadah mutlak. Makanya namanya sholat sunnah mutlak. Jadi tidak ada sebab yang kita dapati dari riwayat sebab itu disunahkan, enggak ada.
Cuman orang mau ibadah ya boleh-boleh aja. Pagi sholat duha udah selesai, cuman masih nganggur, nggak punya kerjaan, pikiran pusing, hati gundah gulana, sholat begitu. Kenapa sholat? Lagi pusing, gitu. Kan nggak pernah kita dapat riwayat lagi pusing sholat, kan nggak ada. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak ini sholat yang boleh dikerjakan kapan aja, asal jangan di 5 waktu terlarang. Nanti 5 waktu terlarang kita jelasin. Ada lagi nanti. Jadi waktu sholat yang kita pelajari ini maksudnya adalah waktu sholat wajib. Yang pertama tentu waktu zuhur, gitu ya. Enggak, sebenarnya tidak berarti waktu pertama sholat itu zuhur, gitu ya. Karena ini agak bingung nih. Gitu. Jadi zuhur duluan apa subuh duluan, gitu ya. Cuman yang saya tahu daripada hadis Jibril ketika Nabi Muhammad SAW pulang hijrah, gitu ya. Pulang hijrah, pulang Isra Mi'raj. Nih pikiran masih ini Mas Dimas nih. Anak dari kemarin minta jalan-jalan mulu, udah liburan. Waduh, aduh. Iya, iya, Kita mantap. belum nyiapin ini mau kemana gitu. Jadi kepikiran. Siap, Jadi Pak Ustadz. iya, jadi kalau sebenarnya tidak ada urutannya karena hari kan terus terulang begitu. Nah, cuman dulu kan Nabi Muhammad setelah Isra Mi'raj kan Isra Mi'raj dapat perintah tuh, perintah salat 5 waktu. Cuman belum ditetapin waktunya kapan nih 5 waktu nih. Nah, setelah Isra Mi'raj Nabi Muhammad kemudian didatangi malaikat Jibril 2 hari, 2 hari. Nabi Jibril datang ke Nabi Muhammad 2 hari. Hari pertama sholat itu. Jadi dan sholat pertama yang didatangi oleh Jibril kepada Nabi Muhammad itu sholat zuhur dulu. Jadi zuhur, nanti Jibril pulang, kemudian datang lagi asar, pulang, datang lagi maghrib, pulang, datang lagi begitu. Jadi yang pertama kali Nabi Muhammad sholat bersama Jibril itu waktu zuhur. Ini sholatnya ngasih tahu, inilah waktu zuhur di sini gitu. Nanti di hari yang kedua, hari setelahnya, itu Jibril datang di akhir waktu. Jadi ini ngasih tahu Nabi Muhammad ini awal waktu, ini akhir waktu. Jadi hari pertama Jibril datang di awal waktu sholat. Zohor awal waktu, asar awal, terus sampai subuh. Lalu di hari kedua Jibril datang di akhir waktu. Memberi apa istilahnya, memberi batasan tentang apa namanya waktu sholat itu. Itu apa namanya, kenapa dimulai dengan waktu sholat zuhur gitu. Karena sesuai dengan hadis waktu sholat. Waktu sholat itu hadisnya hadis Jibril. Dan Jibril datang kepada Nabi Muhammad itu ketika beliau di waktu zuhur pertama kali. Gitu. Awal waktu zuhur zawalus syams. Ketika zawal. Zawal itu tergelincir matahari. Jadi teman-teman kalau ke pantai itu lihat di ufuk itu matahari sunrise ya kalau pagi-pagi itu. Nah itu kan ada di timur tuh. Itu matahari naik 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 sampai akhirnya matahari pas di atas kepala manusia. Ketika matahari pas di atas kepala manusia itu namanya waktu istiwa. Waktu istiwa itu pas matahari di atas kepala itu waktu di mana orang dilarang sholat, nggak boleh sholat. Dan kalau kita lihat ke bawah, bayangan kita itu kita injek sendiri. Bayangan kita nggak panjang ke timur, nggak panjang ke barat. Kita injak sendiri bayangan kita. Itu waktu istiwa. Nah, setelah istiwa tuh nggak lama, cuman sekian menit. Gitu. Habis itu kemudian matahari mulai zawal. Zawal tuh tergelincir, turun ke arah barat. Karena dari timur kan dia naik, naik, naik. Udah pas di atas kepala dia turun. Makanya bahasanya tergelincir. Begitu. Turun ke arah barat. Matahari mulai turun ke arah barat, itulah waktu zuhur. Dan ketika matahari mulai turun ke arah barat, bayangan kita di timur itu muncul. Jadi bayangan kita panjang ke timur sekian sentimeter. Itu waktu zuhur. Itu mulainya waktu zuhur itu. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu zuhur, masiru zilli asyai'i mislahu ay misluhu wairu zillil istiwa. Bayangan setiap akhirnya waktu zuhur itu berakhir
ketika bayangan setiap benda, termasuk badan kita, itu sama seperti panjang barang aslinya, benda aslinya, wairu dzillil istiwa, ditambah bayangan istiwa. Tadi ya, pas istiwa tuh pas matahari istiwa, itu bayangan kita injak. Berapa tuh panjangnya bayangan istiwa? Biasanya seukuran lebar badan kita. Katakanlah itu seukuran 120 cm. Kira-kira 50 cm lah gitu ya. 50 cm begitu. Nah, waktu zuhur itu berakhir ketika bayangan kita itu sama panjangnya seperti badan kita ditambah bayangan istiwa. Jadi kalau kita itu punya panjang badan 170 cm, 170 cm ditambah bayangan istiwa. Tadi bayangan istiwa kita berapa? 50 cm. Berarti 170 tambah 50, 220 cm. Berarti kalau bayangan kita sudah 220 cm begitu panjangnya, oh berarti itu waktu zuhur selesai gitu. Waktu zuhur sudah selesai. Ini mungkin kurang aplikatif karena kita tinggal di zaman yang mau waktu sholat tinggal lihat HP aja begitu ya. Dan kita alhamdulillah masjid masih pada bunyi gitu. Kita khawatir nanti dapat tempat tinggal atau dapat tinggal di daerah atau terdampar di daerah yang masjidnya nggak ada. Atau mungkin beberapa alat komunikasi pun tidak berjalan baik begitu. Tapi setidaknya bacaan kita daripada kitab ini itu bagian daripada zikir. Karena zikir itu salah satu bentuknya adalah mempelajari hukum-hukum Allah. Ini bagian dari hukum Allah. Mudah-mudahan jadi zikir begitu. Kan mungkin ada orang Ustaz zaman sekarang masih ngomongin bayangan aja udah ada HP. Biar jadi zikir kita. Jadi waktu zuhur tuh begitu. Dari mulai tergelincir sampai bayangan kita itu panjangnya sama seperti badan kita atau mungkin bukan badan kita, kayu misalnya begitu, dan ditambah zillil istiwa, ditambah bayangan istiwa begitu. Dan setiap waktu sholat itu pembagiannya ada yang membagi 3, ada yang membagi 5 gitu. Kalau di sini ini saya punya kitabnya Imam Nawawi itu membagi 5. Jadi 5 itu maksudnya ada waktu fadilah, waktu utama yaitu awal waktu banget begitu. Itu sangat baik, pahalanya lebih besar dibanding 4 waktu setelahnya. Kemudian yang kedua waktu ikhtiar, waktu pilihan dapat pahala yang lebih utama daripada 3 waktu setelahnya. Kemudian yang ketiga waktu jawas. Yang keempat namanya waktu tahrim. Maksudnya waktu haram untuk mengakhirkan. Kalau udah masuk waktu tahrim langsung salat. Jadi dibagi 5 waktunya. Jadi zuhur jam 12 sampai jam setengah 4. Ya tinggal bagi 5 aja. Berarti per 1/5-nya tuh berapa menit gitu. Ini 1/5 pertama ini fadilah. 1/5 kedua ini ikhtiar. 1/5 ketiga ini jawas. Nah, 1/5 keempat ini waktu haram. Waktu yang mana orang haram mengakhirkan sholat. Udah langsung sholat gitu. Gitu. Itu namanya waktu tahrim. Itu jadi setiap waktu sholat dibagi 5 waktu. Wa awwalu waqtil asri, dan awalnya waktu asar itu idza sara dhillu ay idza sara dhilli dhillu idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan wa akhiruhu ghurubus syams. Awal waktu asar adalah ketika bayangan setiap benda sama panjangnya seperti benda tersebut ditambah bayangan istiwa, wazada qalilan, tambah sedikit lagi begitu. Jadi setelah waktu zuhur selesai langsung masuk waktu asar, beberapa detik kemudian masuk waktu asar. Jadi sejatinya setiap selesai waktu sholat masuk waktu sholat selanjutnya kecuali sholat subuh, karena setelah sholat subuh, waktu selesai sholat subuh bukan waktu sholat wajib tapi waktu duha kan begitu. Jadi umumnya akhir waktu sholat itu ketika masuk waktu selanjutnya gitu. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu asar ghurubus syams, ketika matahari mulai terbenam.
matahari mulai terbenam. Sama, waktu asar juga dibagi 5. Ada waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawas, waktu tahrim. Ini saya tidak terlalu detail karena pada intinya sholat di waktu manapun sah-sah saja. Cuman yang paling afdol di waktu pertama. Yang perlu diperhatikan adalah waktu tahrim, waktu yang keempat itu. Waktu yang dimana kalau sudah datang waktu itu dan kita belum sholat, nggak boleh ditunda lagi. Kalau ditunda lagi sholatnya tanpa uzur, jatuhnya dosa. Itu waktu tahrim. Jadi waktu tahrim itu adalah waktu di 1/5 keempat setiap waktu sholat. Gitu. Kemudian yang selanjutnya waktu maghrib wa awwalu waqtil maghribi, awal waktu maghrib ketika ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Terbenam matahari, waktu maghribnya mulai datang. Tapi ini teman-teman gini, ketika kita berada di ujung, ketika di pantai, melihat matahari sunset, melihat di ufuk 0 derajat itu kan ada momen ketika matahari turun. Tapi masuk ke ufuknya itu cuman belum semuanya. Masih 1 derajat doang masuk, 2 derajat, 3 derajat. Terus artinya baru 10%, 20%. Itu ketika dia mulai masuk, itu waktu asar selesai. Udah nggak ada lagi waktu asar. Tapi waktu maghrib belum masuk. Waktu maghrib itu ketika matahari 1 bulatan penuh masuk ke dalam ufuk itu. Ketika masuk 1 bulatan penuh ke dalam ufuk, kemudian atmosfer memancarkan mega merah, pantulan dari matahari yang sudah masuk itu, gitu. Nah, proses masuknya matahari terbenam ini namanya waktu dilarang sholat, gitu. Itu waktu yang dilarang. Jadi bukan waktu asar kan udah selesai, tapi belum juga waktu maghrib. Ini waktu yang dilarang sholat. Yang dilarang tuh maksudnya sholat sunnah mutlak, begitu. Itu sholat maghrib. Jadi awal waktu maghrib ketika matahari terbenam, dan akhirnya ghurubus syafaqil ahmar ketika hilangnya mega merah. Jadi mega itu ada 4 mega merah, 3 mega merah, mega kuning, mega putih. Gitu. Megawati nggak masuk itu itu nama orang itu. Nah, ini waktu maghribnya ketika mega merahnya muncul. Jadi mataharinya mendem ke dalam, muncul mega merah, itu waktu maghrib. Ketika mega merah hilang, begitu muncul mega kuning, itulah waktu isya. Cuman kita kalau di Jakarta nggak bisa mantau itu, Mas Dimas. Karena langit Jakarta tuh ngebul. Udah nyampur knalpot, Benar-benar Pak ada Ustaz. iya, asap motor, asap mobil, asap Kopaja. Kopaja udah nggak ada sekarang ya, hampir Udah nggak nggak ada, ada. walaupun beberapanya masih ada tuh. Kemudian apalagi asap bakaran ayam bakar orang nasi Padang kan udah nyampur tuh, udah kemana-mana gitu. Jadi susah nih untuk mantau, termasuk memantau fajar kadzib sama fajar sodik tuh susah kalau di Jakarta gitu. Langitnya udah nggak sudah tidak sejernih dulu gitu. Udah deh, kasih jernih dulu. Kayak iklan air mineral nih Pak Ustadz nih. Iya, gitu. Jadi itu waktu maghrib. Jadi hilang mega merah, masuk waktu maghrib. Nah, kemudian wa awal waktil isya, awalnya waktu isya adalah terbenamnya ghurubus syafaqil ahmar, hilangnya mega merah. Begitu. Jadi hilang mega merah, berganti mega kuning dan juga mega putih, itu masuk waktu isya. Dan akhirnya wa akhiruhu, dan akhir waktu isya tulu'il fajri shadiq, terbitnya fajar shadiq alias waktu subuh. Artinya sholat isya itu waktunya panjang dari mulai selesai maghrib sampai subuh. Jadi ketika azan subuh selesai juga, selesai waktu isya. Jadi isya itu jam 12 malam, isya jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, itu sholat isya. Itu masih waktunya tuh. Gitu. Itu kemudian lanjutannya tadi ya, setiap waktu sholat itu ada 5 bagiannya. Ini perlu diperhatikan. Tidak terlalu penting karena prosesnya kan yang penting orang sholat di waktunya. Cuman sholat di awal waktu itu yang penting. Yang perlu diperhatikan tuh 1/5 keempat. 1/5 keempat itu adanya waktu haram. Waktu di mana orang diharamkan nunda-nunda sholat lagi. Pokoknya langsung sholat gitu.
kecuali dia punya uzur begitu. Itu setiap waktu sholat itu ada 5 bagian gitu. Wa awal waktu subhi, awal waktu sholat subuh, tulu'ul fajri, terbitnya fajar. Al fajr sodik, fajar sodik. Jadi fajar sodik itu kalau kita belajar di ilmu astronomi, fajar sodik itu sinar terang yang muncul dari ufuk dan sinarnya tuh terbentang, horizontal. Itu fajar sodik, terbentang. Setelah sinar itu muncul, begitu disusul kemudian terang-terang yang lain sampai akhirnya terbit matahari. Itu fajar sodik. Sebelum fajar sodik ada fajar kadzib. Fajar kadzib ini sinarnya muncul dari ufuk tapi sifatnya vertikal, bentuknya vertikal ke atas gitu. Itu biasanya tuh di jam-jam 3-an begitu ya, jam 3, jam setengah 4. Mungkin kalau sekarang jam setengah 3 begitu. Itu itu fajar kadzib. Saya lupa ada nama astronominya tuh. Namanya bahasa Inggris, lupa saya. Kemudian selanjutnya waktu sholat, awal waktu sholat subuh, tulu'ul fajri, terbitnya fajar shadiq, wa akhiruhu, dan akhir sholat subuh, tulu'us syamsi, terbitnya matahari. Itu waktu sholat subuh. Jadi mulai terbit. Kalau sekarang kan terbit jam 5.35 ya, 5.35. Kalau nggak salah 5.35. Tanbih, ada peringatan nih, ada peringatan. Tanbih, perhatian, al-ashfaqu, yang namanya mega itu salah satu ada 3. Ahmaru wa asfaru wa abyadu, merah, kuning, dan juga putih. Al-ahmaru maghribun, ahmar itu mega merah itu tandanya waktu maghrib. Wal asfaru, asfar, kuning, wal abyadu, dan juga mega putih, isya'un, itu adalah waktu isya. Wa yundabu, dan dianjurkan takhiru sholatil isya'i, kita mengakhirkan sholat isya, ila ayyagiba asyafaqul ahmaru wal abyadu, kita dianjurkan mengakhirkan sholat isya sampai mega kuning dan juga mega putih hilang. Jadi maksudnya sholat isyanya ketika matahari memang ketika langit memang sudah mulai gelap. Itu yang anjurannya sholat isya. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Insya Allah kita lanjut minggu depan. Ini kita sisakan waktu yang cukup banyak untuk kita tanya jawab dan diskusi. Insya Allah minggu depan kita bahas waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Wallahu ta'ala a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Kita buka tanya jawab dan diskusi. Saya kembalikan kepada Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih paparannya Pak Ustadz. Silakan teman-teman semuanya, apabila ada pertanyaan langsung aja bisa raise hand, atau mau langsung menampakkan wajahnya di open screen boleh, atau mau chat silakan aja. Jadi silakan ada pertanyaan, tidak usah sungkan, insya Allah nanti Pak Ustadz akan bantu menjawab. Pak Ustadz, sambil menunggu nih saya pengen tanya nih Pak Ustadz. Sebelumnya saya pernah bertanyain cuma kepada teman-teman yang saya anggap imannya lebih bagus kepada saya. Nah, biar Abdul saya tanya langsung ke Pak Ustadz nih. Jadi enak, jadi sumbernya langsung dari Pak Ustadz. Pak Ustadz, jadi saya pernah bertanya nih Pak Ustadz nih. Kan saya akui kalau misalnya pada saat sholat yang cobaan yang paling berat itu buat saya itu sholat subuh Pak Ustadz ya. Ya. Nah, pas sholat subuh acap kali itu bangunnya ternyata telat gitu Pak Ustadz. Nah, telat itu pernah waktu itu saya tanya sama teman saya, udah nggak ya, asalkan memang tidak ada niat untuk menunda sholat subuh, nggak apa-apa sholat subuh aja, walaupun sedikit tetap misalnya jam 5:15 gitu Pak Ustadz. Nah, yang betul gimana sih Pak Ustadz? Apakah teman saya salah, keliru, atau gimana Pak Ustadz? Iya, jadi ada hadis Nabi Muhammad SAW yang bunyinya man nama an sholatin
au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang lupa, artinya ada waktu sholat dia lupa kemudian ketinggalan, au nama anha, atau datang waktu sholat dia sedang tidur, ketiduran, begitu. Falyusalliha, maka dia wajib sholat yang tadi ketiduran atau kelupaan, idza dzakaraha, ketika dia ingat. Kapan itu ingatnya? Orang lupa ingatnya pas sadar, orang tidur ingatnya pas bangun, gitu. Fala kafarata illa dzalika, maka tidak ada denda, tidak ada kafarat kecuali begitu, maksudnya kecuali sholat. Maka kalau dibilang kita bangun subuh jam 5 lewat atau bahkan jam setengah 6 atau mungkin jam 6, maka sholat ketika itu sholat subuh. Karena memang kafaratnya ya begitu. Jadi kafarat denda untuk sholat yang ketiduran atau yang kelupaan adalah sholat ketika dia ingat. Ingat orang tidur ketika bangun. Ingatnya orang lupa ketika dia sadar. Maka jam berapapun kita bangun di waktu subuh yang kelewatan, sholat subuh di waktu kita bangun. Walaupun udah ada matahari, udah terang, walaupun udah terang. Karena memang kafaratnya kita harus sholat ketika kita bangun dari tidur, yang ketika tidur ada sholat yang ketinggalan, begitu. Pak Ustadz, berarti tanya lagi nih Pak Ustadz, berarti itu berlaku juga kalau misalnya ketiduran pada saat zuhur gitu Pak Ustadz, misalnya karena sakit gitu, berarti berlaku juga Pak Ustadz ya? Iya, untuk semuanya. Oke, Jadi oke, oke. dia sebelum zuhur dia tidur, bangun-bangun asar misalnya. Nah, berarti sholat zuhur kudu dilaksanakan di waktu itu, di waktu asar. Entah dia mau sholat asar dulu boleh, atau mau zuhur dulu juga nggak ada masalah, begitu. Oke. Oke, oke Pak Ustadz, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Salam. tanya Pak Ustadz, ada sebuah daerah di kampung Jawa Tengah. Di sana itu masjid sedikit. Untuk pertama kali yang bikin saya adalah kebiasaan ada sholat asar di sana itu ternyata ini sudah terjadi puluhan tahun. Setelah tanya-tanya sama orang di musola tersebut, ternyata ini kesepakatan orang-orang setempat karena mayoritas orang-orang tersebut rata-rata petani. Untuk jam kerja petani di sana sendiri 7 pagi sampai 11 siang. Setelah itu mereka pulang pas zuhur dan berangkat lagi ke sawah jam 2 siang. Dan mereka merasa jika jam 3-an harus pulang lagi. Makanya disepakati untuk mengakhirkan sholat asar supaya bisa berjamaah. Nah, Pak Ustadz, saya sebagai pendatang, bagusnya gimana Pak Ustadz? Sholat di rumah aja atau nunggu jamaah di musola tapi telat? Ini yang ditanyain jemaahnya ya. Kalau yang ditanyakan soal jamaahnya, maka sebaiknya berjamaah dengan jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak ada di jam, dan itu jumlahnya itu kepastian. Maksudnya kemungkinan jumlah lebih banyak tuh ada di jam sekian, karena memang begitu biasa di sini gitu. Kalau ada kemungkinan, bahkan ini jatuhnya bukan kemungkinan nih, tapi keniscayaan. Ada keniscayaan jumlah yang lebih banyak, maka yang paling baik sholat dengan jemaah yang lebih banyak, diakhirkan. Dengan kepastian ada jemaah yang lebih banyak. Tapi kalau tidak ada kepastian gitu, karena ya ya ini kan tradisi dari zaman dulu. Sekarang petani sekarang malah nggak sholat, udah diakhirin tetap nggak sholat. Berarti kan nggak ada kepastian tuh. Ada nggak kepastian jumlah banyak nih di akhir waktu di jam sekian? Kalau tidak ada kepastian itu, maka sebaiknya sholat di awal waktu, walaupun cuman sendiri atau berdua, gitu ya. Jadi kalau ada kepastian jemaah lebih banyak di akhir waktu lebih baik. Tapi kalau tidak ada kepastian itu di awal waktu, itu lebih baik, lebih utama, begitu. Itu kalau soal jemaahnya. Kalau soal azannya juga nggak ada masalah.
Jadi azannya mengakhirkan juga nggak ada masalah. Karena memang azan itu tujuannya untuk memberitahu waktu sholat sekaligus mengajak berjamaah. Dan itu yang namanya azan itu sunnah. Baik untuk sholat yang awal waktu atau sholat yang diakhirkan gitu. Karena selama memang azan yang diakhirkan itu tidak membuat orang bias tentang waktu sholat. Dan saya pikir sekarang tidak ada orang yang bias tentang waktu sholat dengan teknologi yang sudah mulai menyebar gitu. Maka kalaupun ada orang yang azan asar lewat waktunya, katakanlah jam setengah 5 atau jam 5, orang tidak menganggap itu azan maghrib, itu juga azan asar, bukan. Orang pasti ngomong, oh itu petani-petani di situ. Sama sebagaimana di pesantren itu kadang azan isanya jam 9 malam. Karena ba'da maghrib mereka ada pengajian terus sampai akhirnya isyanya mulai memanggil santri jam 9. Sebagaimana waktu zuhur. Dulu kami di pesantren itu waktu sekolah itu kita panjangin sampai jam setengah 2. Jadi jam 1 atau setengah 2. Jadi jam setengah 2 baru mulai azan zuhur gitu. Gitu. Dan itu memang dibolehkan. Jadi azan itu sunnah bagi jemaah yang hadir, maksudnya jemaah yang waktunya atau jemaah yang sudah lewat, bahkan untuk sholat qadha yang berjamaah begitu. Oke? Wallahu taala alam. Mudah-mudahan cukup. Mic-nya Mas Dimas. Oke, insyaallah. Oh, jadi ini nih, ingat sih. Makasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan titipan nih Pak Ustadz nih. Jadi pertanyaannya Pak Ustadz, gimana kalau misalnya saya sholat zuhur pas udah 2 rakaat, ada azan sholat asar. Nah ini gimana Pak Ustadz? Apakah lebih baik diberhentikan sholatnya, kemudian sholat asar, atau eh, dilanjutin terus, atau gimana Pak Ustadz? Kalau sedang dalam keadaan ibadah, begitu ya, ibadah sholat atau ibadah puasa, jadi kata Allah itu latu betilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amal-amal kalian yang sudah kalian masuk ke dalamnya. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam ritual sholat, ternyata masuk waktu sholat selanjutnya, sholat nggak usah dibatalin. Sholat tetap diterusin. Terus hitungannya sholat saya sah. Sah sholatnya. Kalau dia udah dapat 2 rakaat, dia sholat di waktunya. Karena untuk dikatakan sholat di waktunya adalah dapat 1 rakaat. Dia nih kasus ini udah dapat 2 rakaat. Itu sah. Dan kalau ternyata dia belum dapat 1 rakaat, baru takbir begitu, baru al-fatihah kemudian masuk waktu sholat, itu juga terusin. Maka sholat yang kayak begini, ini jatuhnya sholatnya diqodho, gitu. Nggak ada masalah juga. Justru ini menggugurkan kewajiban, begitu. Jadi baik kita sudah baik jumlah berapapun jumlah rakaat yang sudah kita jalankan, kalau sudah masuk waktu sholat selanjutnya terusin. Justru membatalkan itu menjadi dosa. Karena kita tidak punya alasan untuk membatalkan. Kan nggak ada alasan. Kita kiblatnya benar, wudhu kita sah, aurat kita tertutup. Kan ya, alasannya apa kita batal, nggak ada. Maka karena tidak ada alasannya, terusin sholat. Urusan waktu tadi, kalau sudah dapat 1 rakaat, sholatnya berarti sah, sholat di waktunya. Tapi kalau belum dapat 1 rakaat, maka jatuhnya sholat itu sholat qadha. Tidak ada masalah gitu. Itu sholatnya sah juga. Oke? Oke. Soalnya disclaimer Pak Ustadz, soalnya pernah kayak gini diliatin waktu sholatnya telat di masjid. Diliatin orang. Malu ternyata Pak Ustadz ya, nggak apa-apa lah ya. Yang penting, alhamdulillah kita tahu sekarang, oh ternyata kalau misalnya kayak gini, lanjut aja, jangan diputus. Nah, Iya. selanjutnya Pak Ustadz nih, ada pertanyaan dari Mas Ari nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan bahwa waktu-waktu sholat berpatokan pada posisi matahari. Pertanyaannya, posisi matahari di mana? Karena seperti di kutub, matahari pada periode tertentu malah tidak pernah terbenam. Pertanyaan yang kedua, patokan mana yang digunakan untuk daerah yang posisi matahari
Saya ulang ya Pak Ustadz, patokan mana yang digunakan untuk daerah yang posisi matahari tidak sama dengan yang dijelaskan tadi? Terima kasih. Wassalamualaikum. Iya, jadi posisi matahari yang jadi patokan adalah posisi matahari yang terlihat dari tempat kita berdiri, begitu. Nah, posisi mataharinya di mana? Maka ketika bayangan kita sudah berada, kan karena posisi bayangan tuh pasti selalu berhadapan dengan mataharinya, kan begitu. Jadi kalau matahari di kanan, bayangan kita pasti ke sini begitu. Dan posisi matahari ini kalau di arah mata angin mungkin berbeda-beda di tiap negara. Kalau kita begitu kebetulan mataharinya di timur terbitnya, kemudian terbenamnya ke barat begitu. Saya nggak tahu tuh di tempat yang lain tuh adakah kemungkinan. Tapi kemungkinan berbeda tuh ada. Maksudnya kemungkinan apa istilahnya bahwa dia tidak pas berada di arah barat, tidak pas berada di arah timur begitu ya, gitu. Jadi patokan mataharinya adalah matahari yang terlihat dari tempat kita berdiri. Kalau kita tinggal di negara atau mungkin singgah ke negara yang mataharinya itu tidak ada, artinya tidak terbit dalam beberapa musim, maka waktunya mengikuti waktu yang sebelumnya, begitu, waktu yang sebelumnya. Jadi ketika musim ada matahari, itu jam sekian sampai jam sekian nih udah ini zuhur. Maka disitulah waktu apa namanya waktu kita, waktu sholatnya. Jadi mengikuti waktu di mana dulu matahari pernah ada di musim sebelumnya, begitu. Walaupun ada juga pandangan yang agak nyeleneh gitu ya. Itu dikatakan akhirnya kewajiban sholatnya nggak ada gitu. Karena kan kewajiban sholat itu ada sebab. Sebabnya tuh masuk waktu. Sedangkan tahu masuk waktu kita nggak punya, orang mataharinya nggak ada. Makanya katanya ya udah berarti waktu sholat itu nggak ada, nggak wajib sholat. Ini pandangannya ada nih, cuma nyeleneh begitu. Nggak diterima oleh ulama. Jadi yang dipakai oleh kebanyakan ulama waktu sholatnya mengikuti waktu ketika matahari itu ada di musim sebelumnya begitu. Oke. Kemudian yang ke apa lagi tuh? Apa yang terakhir tuh? Coba. Eh, patokan mana yang digunakan untuk daerah yang posisi matahari tidak sama dengan yang dijelaskan tadi? Iya, kan kalau waktu sholat itu kan hanya sebatas bayangan. Jadi posisi matahari dimanapun itu tidak mempengaruhi tentang bayangan kita, karena bayangan kita pasti ada, gitu. Waktu sholat itu kan terkait dengan bayangan dari pantulan matahari. Maka matahari dimanapun dia berada tidak ada masalah begitu. Berbeda dengan kiblat mungkin gitu. Kalau kiblat itu kan memang mudahnya begitu, mudahnya bagi kita itu kan kalau kiblat itu ya lihat matahari, karena matahari setelah zuhur tuh berada di barat gitu, dan kita ke arah kiblat kita ke Masjidil Haram tuh ke arah barat. Jadi itu yang mungkin jadi apa istilah, jadi cara. Tapi kalau urusan waktu sholat sih nggak ada masalah matahari berada di posisi manapun begitu. Oke. Semoga menjawab ya Mas Adi. Pak Ustadz, sebelumnya ini ada satu pertanyaan. Ternyata ini ada pertanyaan jamaah minggu lalu nih Pak Ustadz. Ini mungkin sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman nih, kalau misalnya memang ada Ya. pertanyaan tentang terkait kajian yang sebelumnya silahkan. Atau mungkin masih mau nanya tentang isi dari kajian yang kita pelajari ini, monggo-monggo feel free aja. Pak Ustadz, untuk sholat sunnah qobliyah ba'diyah, ada orang-orang yang bilang asar nggak ada qobliyahnya. Ada yang bilang asar ada qobliyahnya. Yang benar yang mana ya? Dan lebih afdol qobliyah ba'diyah habis zuhur atau qobliyah zuhur 4 rakaat? Jadi ada sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu namanya rawatib. Rawatib itu ada dua. Ada rawatib yang muakkadah,
ada rawatib ghairu muakkadah. Rawatib muakkadah itu rawatib yang level sunnahnya tinggi, muakkadah, sunnah muakkadah. Karena Nabi Muhammad rutin mengerjakan ini, tidak pernah meninggalkan. Ada yang rawatib ghairu muakkadah. Rawatib dia, tapi sunnahnya tidak muakkad, tidak tinggi seperti yang tadi disebutkan. Ini sunnahnya sunnah biasa. Perhatikan nih, sunnah muakkadah, rawatib yang sunnahnya sunnah muakkadah itu ada 10 rakaat dan sebahagian mengatakan 12 rakaat. Nih sunnah rawatib muakkadah ada 10 rakaat, satu riwayat Sayyidah Aisyah, ada 12 rakaat riwayat Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yang riwayat Sayyidah Aisyah 10 rakaat, hitungin. 2 sebelum zuhur, 2 habis zuhur, 2 habis maghrib, 2 habis isya, 2 sebelum subuh. 10 rakaat. Ini Sayyidah Aisyah. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu an sama kayak gini. Cuman ditambahin 2 lagi sebelum zuhur. Jadi zuhur jadi 4. Begitu. Jadi zuhur itu 2 rakaat versi Sayyidah Aisyah riwayatnya. 4 rakaat versi Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini 10 atau 12 rakaat ini qobliyah asar nggak ada, qobliyah maghrib nggak ada, qobliyah isya nggak ada. Ini yang disebutkan 10-12 rakaat ini namanya rawatib muakkadah. Sunnah rawatib yang sunnahnya tinggi muakkadah. Karena Nabi Muhammad rutin tidak pernah meninggalkan. Tapi di balik itu, artinya selain yang tidak disebutkan, 2 rakaat qobliyah asar, qobliyah maghrib, sama qobliyah isya, itu kan nggak disebutkan. Tapi ini tetap ada sunnahnya, qobliyahnya. Ini namanya sunnah qobliyah atau rawatib ghairu muakkadah. Sunnah rawatib yang tidak muakkadah. Jadi sunnah dia sunnah, tapi levelnya tidak seperti yang 10 atau 12 rakaat tadi. Jadi kalau ditanya qobliyah asar ada. Qobliyah maghrib ada. Qobliyah isya ada. Setiap sholat fardu punya qobliyahnya. Setiap sholat fardu punya qobliyah, tapi belum tentu ada ba'diyah, kan gitu. Asar nggak ada ba'diyahnya, subuh nggak ada ba'diyah, tapi semua sholat 5 waktu pasti ada qobliyahnya, gitu. Nah, cuman qobliyahnya itu ada yang masuk dalam kategori muakkadah, ada yang masuk dalam kategori ghairu muakkadah, gitu. Mudah-mudahan cukup itu, Mas Dimas. Ya, Ustadz. Ustadz, ini ada substitution nih. Katanya Mas Dimas mau masuk dulu, ada hajat sebentar ke dalam rumah. Oh ya, silahkan. Jadi kita take over, sekalian saya mau nanya juga nih Ustadz nih. Ya. Ustadz Ahmad, kalau untuk waktu afdol sholat duha itu di awal pagi apa menjelang siang? Sempat dengar tentang sholat awabin. Sholat awabin itu waktunya yang mana ya Ustadz ya? Sholat duha itu kalau disebutin waktu yang afdolnya itu kan kata Nabi Muhammad hina tarmudul fisal. Hina tarmudul fisal. Ketika anak-anak unta mulai kepanasan. Artinya matahari mulai menyengat, itulah waktu afdolnya duha. Beberapa kitab menyebutkan rubu'u al-ardi, ketika matahari ada di seperempat bumi. Kalau matahari di seperempat bumi kira-kira jam berapa ya? Jam 8 atau jam setengah 9 atau mungkin jam 9 lah gitu. Saya nggak tahu tepatnya. Jadi itu waktu yang afdol sholat duha. Jadi nggak terlalu pagi, juga nggak keburu siang begitu. Dia masih di seperempat bumi dan ketika itu matahari mulai menyengat. Karena mulai menyengat, maka anak-anak unta itu sudah mulai kepanasan, akhirnya dia duduk-duduk aja tuh gitu. Nah, nyari-nyari apa namanya? Nyari-nyari tempat teduhan adem. Gitu. Arbi, jangan teriak dulu. Nah, ntar dulu. Oke, itu waktu duha yang afdol. Nah, kalau ditanyakan sholat awabin, ada 2 versinya.
ada sholat awabin, ada ulama yang mengatakan sholat awabin itu sholat duha. Karena redaksi yang tadi disebutkan, sholat awabin itu Nabi Muhammad nyebutnya sholatul awabin hina tarmudul fisal. Sholat awabin itu ketika anak-anak unta mulai kepanasan. Kan anak unta kepanasan itu ya waktu duha begitu. Maka sebagian ulama bilang sholat awabin itu sholat duha. Tapi dalam pandangan sebagian ulama Syafi'i disebutkan bahwa sholat awabin itu sholat sunnah 6 rakaat antara maghrib dan isya. Dan itu disebutkan banyak oleh kitab-kitab Syafi'i termasuk Imam Nawawi Banten. Jadi yang disebut sholat awabin itu sholat sunnah 6 rakaat antara maghrib dan isya. Itu di luar ba'diyah maghrib tuh. Gitu. Itu yang banyak disebutkan karena apa namanya lebih cocok. Jadi memang ada riwayat yang saya lupa riwayat tentang sholat awabin ba'da maghrib itu. Kalau dari sisi penamaan, sholat awabin itu lebih cocok disebutkan untuk malam hari, gitu. Karena orang-orang bertobat itu mendekati Allah ketika orang-orang mulai kelelahan. Waktu lelah itu waktu malam hari, begitu. Dan memang disebutkan juga ada riwayat bahwa Nabi Muhammad pernah melakukan itu antara maghrib dan isya, walaupun diperdebatkan riwayatnya. Jadi sholat awabin antara dua. Sebagian ulama menyebut sholat duha itu sholat awabin. Sebagian lagi menyebut sholat awabin adalah sholat sunnah 6 rakaat antara maghrib dan juga isya. Begitu. Oke. Siap Ustadz, terima kasih. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, masjid di sekitar rumah saya, masjid-masjid di sekitar rumah saya, waktu azannya agak berbeda-beda, tidak bersamaan antara satu masjid dengan yang lainnya. Nah, hal ini bikin ragu-ragu nih pas mau buka puasa, termasuk imsaknya juga. Kalau seperti itu baiknya gimana ya Ustadz? Saya ikutin azan masjid terdekat atau saya lihat aja aplikasi di HP tentang masuknya jam sholat? Iya. Kalau berkaitan dengan buka puasa, itu kata Imam Nawawi dalam Al-Majmu sebaiknya mengakhirkan buka puasa sampai betul-betul terbenam. Maksudnya betul-betul terbenam tuh kita udah nggak ada ragu-ragu lagi. Kalau di sini azan, jangan-jangan belum nih gitu. Ntar lah tunggu. Jadi kalau waktu puasa dianjurkan sampai benar-benar terbenam dalam arti kita udah nggak ada keraguan. Ini udah maghrib nih gitu. Makanya beberapa kita orang tua guru-guru kita tuh pas azan tuh belum langsung makan tuh. Nunggu sampai la ilaha illallah. Padahal ketika Allahu Akbar tuh udah masuk maghrib udah boleh. Cuman bagusnya ditangguhkan sampai betul-betul terbenam. Ya tangguhkannya seukuran itulah sampai azan selesai gitu. Walaupun azan Allahu Akbar langsung makan juga sah, nggak ada masalah. Nah, kalau waktu sholat sebenarnya apa namanya yang jadi standar itu kan masuknya waktu, bukan azan masjid. Karena azan masjid itu sifatnya kondisional, tergantung muazinnya. Kalau muazinnya lagi rajin bisa jadi belum waktu udah azan gitu. Tapi kalau muazinnya lagi males bisa jadi ditelatin kan gitu. Jadi yang jadi standar kita adalah masuk waktu. Masuknya waktu ya kita alhamdulillah udah punya jadwal-jadwalnya gitu ya. Baik itu di aplikasi atau juga di selebaran yang muncul di apa namanya dari Badan Hisab Proyek Kementerian Agama. Jadi jangan dijadikan patokan azan di musola di masjid itu tidak jadi patokan. Karena azan itu sifatnya kondisional. Sedangkan waktu sholat itu masuknya pasti begitu. Maka menjadi wajib bagi kita semua untuk punya jadwal sholat yang kita bisa akses dengan mudah gitu. Dan itu kewajiban karena kewajiban sholat itu kan berdasarkan waktu. Maka kita punya keharusan untuk tahu kemana harus nyari waktu. Dan ya kita punya kan, kita punya aplikasi, ada aplikasi yang memang terpercaya, ada ya itu aksesnya banyak lah begitu. Oke. Siap Ustadz, terima kasih banyak atas pertanyaannya sama
informasinya terkait tadi bahasan tentang waktu-waktu sholat. Insya Allah kita akan ketemu lagi Rabu depan ya Ustadz ya. Insya Gimana Allah. Ustadz? Akhir tahun masih lanjut kan kita Ustadz? Masih. Kita nggak ada liburnya. Ustadz nggak safar kemana-mana kan? Nggak, kita belum ada rencana mana-mana. Oke, siap. Teman-teman, terima kasih banyak. Ustadz juga semoga ilmunya bermanfaat. Ustadz dan Amin. keluarga diberikan keberkahan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin. diampunkan segala dosanya. Sebelum kita tutup, minta tolong Ustadz untuk kita baca doa bersama-sama. Silakan. Ya, kita baca surat Al-Fatihah.